tuanya gitu loh. Berserah diri di sini ketika di dalam kandungan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kan. Nah, itu sebagai penyerahan diri total gitu kan. Benar kata Al-Qur'an mengatakan bahwa memang pada dasarnya manusia itu Islam gitu, berserah diri gitu. Allahu a'lam bishawab, itu yang saya tahu. Tapi kalau saya kan konteksnya berbicara tentang Quran surat Al-Baqarah gitu kan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah kan dijelaskan di situ. Jadi yang membuat itu menjadi Yahudi dan Nasrani itu ya orang tuanya gitu. Pada dasarnya perjanjiannya dengan Allah itu sudah ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Boleh saya menambahkan sedikit, Kang Ade? Boleh Kang Dedi. Boleh. Baik. Terima kasih. Jadi mengenai pertanyaan yang tadi ya, sebenarnya banyak sekali ya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu, bahwasanya setiap manusia ketika diciptakan itu memang sudah melakukan perjanjian kepada Allah untuk mentaati dan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Artinya apa? Artinya setiap manusia itu sebelum dilahirkan memang sudah dalam keadaan berislam. Nah, konteksnya di sini yang paling penting itu adalah ketika seseorang itu setelah dilahirkan, apakah dia mengikuti atau tidak dengan apa yang Allah perintahkan, menepati perjanjian atau tidak. Maka kalau di dalam Islam itu akan jatuh hukumnya ketika ia sudah masa balik untuk yang laki-laki. Kalau perempuan ya sudah masuk masa menstruasi gitu ya. Maka itu hukumnya sudah wajib dia untuk mengikuti, menjalankan dari apa yang Allah perintahkan. Nah, makanya di sini sedikit mungkin ini tambahan dari saya, yang saya ketahui bahwasanya keliru ya kalau ada misalkan ada dari pihak agama lain yang bukan dari Islam kemudian dia bersyahadat maka dikatakan dia masuk Islam. Sebenarnya keliru. Yang kurang tepat ya. Yang tepatnya itu adalah berarti dia kembali kepada fitrahnya, yaitu Islam. Kenapa? Karena memang manusia itu sejak Allah ciptakan itu memang sudah melakukan perjanjian, yaitu untuk mentaati dan menjalankan dari apa yang Allah perintahkan, yaitu Islam. Jadi seperti itu. Makanya kalau dikatakan dia orang bersyahadat lalu dikatakan masuk Islam, sebenarnya konteksnya keliru. Jadi yang pasnya itu adalah dia kembali ke fitrahnya, yaitu Islam. Karena memang di dalam Al-Quran juga disebutkan inna dina indallahi, sesungguhnya agama yang Allah muliakan di sisinya itu adalah hanya satu, yaitu apa? Islam. Jadi seperti itu. Baik, itu mungkin tambahan dari saya. Allahu a'lam bishawab. Bededi, maksudnya kalau bersyahadat tu baru jadi mualaf, kiranya dilahirkan macam bayi baru lahir macam tu ke? Betul sekali, betul. Jadi setiap orang yang mu'alaf kemudian bersyahadat, maka dosa-dosanya sebelumnya itu akan Allah hapus semuanya. Allah ampunkan seperti lembaran kertas kembali menjadi putih bersih. Nah, kembali setelah dia bersyahadat, apa yang ia lakukan, maka itulah yang akan tertulis di kertas lembaran putih tersebut. Ketika dia melakukan amalan baik, maka amalan baiklah yang akan dicatat di situ. Tapi kalau justru dia melakukan perbuatan buruk, maka amalan buruklah yang akan tercatat di lembaran kertas putih tersebut. Makanya setiap orang yang bersyahadat ketika ia mu'alaf, maka perlu diingat bahwasanya ia bersyahadat itu diniatkan untuk siapa gitu, apakah untuk Allah atau untuk selain Allah. Kalau dia untuk Allah, maka luruslah niatnya itu, maka insya Allah gitu kan. Tapi kalau misalkan niatnya tadi selain kepada Allah, ya otomatis walaupun dihapus ya otomatis nambah lagi dosanya kan gitu, numpuk lagi dosanya. Kenapa? Karena memang ia tidak luruskan, tidak niatkan dari apa yang ia syahadatkan. Karena Allah itu maha mengetahui apapun yang ada di makhluknya, baik itu yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan. Allahu a'lam bishawab. Iya. Silakan Bang Tristan. Maaf Bang Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bayi saat lahir itu dia Muslim? Ini dalam Quran itu dijelaskan kenapa manusia diciptakan, maksud dan tujuannya.
yakni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian Al-Ankabut 23, ujian Insan ayat 2, ujian 2 Al-Baqarah 214, ujian. Saat diuji, kita itu bersaksi kepada Allah di Al-A'raf 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nanti di bawahnya itu dijelaskan agar nanti di akhirat tidak ada yang bisa lagi mengelak bahwasanya mereka telah bersaksi Allah adalah Tuhannya. Gitu. Nanti saat lahir akan ada hadis Nabi, kullu mauludin yuladul ala fitrah. Setiap kelahiran itu dilahirkan itu suci gitu. Kemudian dia menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi disebabkan orang tuanya. Nanti saat balik dia baru pena diangkat. Maksudnya balik itu sampai akalnya untuk memilih gitu. Asam 7 sampai 10, jalan fasik atau jalan takwa. Al-Kahfi 29. Apa di situ? Beriman atau kafir gitu. Nah, ini ujian. Baqarah 25 Allah tidak memaksa. La ikraha fiddin gitu. Jadi kalau Abang Jojo mau milih beriman silakan, milih kafir juga silakan gitu. Tapi di sini beriman itu dianjurkan Allah hendaklah gitu. Karena untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kan kalau kami wafat ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami itu kembali ke Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalinya juga pakai Asyura 89, illa man ata'allah biqalbin salim. Hanya dengan hanyalah orang-orang yang berhati suci yang dapat mendatangi Allah gitu. Jadi At-Taubah ini mohon maaf ya, At-Taubah 28 orang musyrik itu najis gitu. Najis perbuatannya, kotor gitu ya. Karena menduakan Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, mohon maaf ini Jojo ya. Bapak ya. Ini ada di Quran seperti itu. Yang gitulah. Jadi setiap kalian ini sebenarnya hakikatnya muslim. Nah, sekarang kalian bisa berpikir kan, mana yang benar, mana yang salah. Makanya di Al-Kahfi itu dikatakan, katakanlah kebenaran datangnya hanya dari Allah. Yang kafir adalah ya kafir. Biarlah ya kafir, dibiarkan. Yang beriman adalah ya beriman. Wallahu a'lam. Iya, makasih. Tadi yang sumber pertanyaan siapa ya? Saya bang, saya soalnya gini bang, saya lihat kan di Kristen itu dikristenkan pas bayinya kan lahir, terus dikristenkan. Nah kalau di Islam saya belum pernah lihat orang mengislamkan anaknya yang baru lahir kan, gitu. Jadi itu saya tanyakan, kan anak saya sudah banyak ya, tidak ada yang istilahnya saya kayak dibaptis begitu kan, nggak ada di Islam. Iya, saudara ini Muslim. Iya Muslim bang. Oh iya, alhamdulillah. Jadi gini, apa yang diuraikan dari teman-teman kita yang itu sudah sempurna sebenarnya. Ya hanya saja saya ingin mengatakan bahwa seperti yang diurai oleh Ahi Dedi, kemudian Bang Tristan, kenapa kita harus kemudian itu memahami bahwa di alam roh itu kita dipersaksikan di hadapan Allah. Karena memang dalilnya ada di dalam Al-Quran. Jadi kita kemudian Islam itu tidak memberikan satu kaidah tanpa dasar pijakan yang jelas. Al-Quran itu sudah menjelaskan, lalu kemudian hadis juga sudah menguraikan. Seperti apa yang diuraikan oleh Ahi Tristan tadi. Bahwa manusia itu dicipta untuk apa? Untuk berbakti kepada Allah. Nah, artinya ketika manusia itu dicipta, disetting oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, disetting untuk apa? Mengabdi kepada Allah. Berarti manusia itu diciptakan dalam konsep pengabdian, sehingga mereka yang tidak mengabdi kelak disebut kufur, disebut ingkar, disebut kafir mereka.
Kenapa? Karena pada dasar proses penciptaannya memang itu disekti untuk mengabdi. Yang tidak mengabdi kemudian itulah yang disebut kufur. Mereka lah yang kemudian dianggap sebagai ingkar terhadap perintah. Makanya diceritakan dari Adam, lalu kemudian diceritakan dari Ibnu Abidis, lalu kemudian beberapa sanad yang mengurai dari Abu Hurairah, Rasul Muhammad SAW itu seperti yang diuraikan sahabat-sahabat kita tadi, setiap anak yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan suci. Jadi mau dia Hindu, mau dia lahir dari Buddha, mau dia lahir dari orang tua yang Kristen, Katolik, anak itu lahir suci, fitrah. Nah, orang tuanya lah kemudian yang menjadikan dia menjadi seorang Majusi, orang Nasrani, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Orang tuanya yang membuat, padahal mereka ini sebenarnya dicipta dalam keadaan fitrah. Dicipta dalam keadaan suci. Nah, ini diperkuat dalam Al-Quran, kalau kita ingin melihat ya, dalam surah Yunus ayat 44. Innallaha la yazlimun nas syai' walakinnan nas anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Tetapi manusia itulah yang menzalimi diri sendiri. Kenapa dikatakan tidak menzalimi? Ya Allah memberikan satu konsep tatanan di dalam Islam. Kamu kulahirkan dalam keadaan suci loh. Kamulah yang mengotori dirimu. Padahal ketika kamu dewasa, kamu bisa belajar. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada perasaan yang aku lihat. Aku berikan kepadamu. Kenapa engkau tidak kemudian melakukan memanfaatkan potensi yang kuberikan kepadamu? Inilah yang dikena terhadap Al-Isra ayat 36, bahwa telinga, pendengaran, apapun itu, penglihatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kata Allah, aku tidak menzalimi manusia sedikit pun. Jadi jangan bermimpi orang itu lahir sudah bawa dosa. Islam tidak mengenal konsep itu. Innallaha la yazlimu yazlimun nas, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi sedikit pun manusia. Tetapi manusia itulah yang kemudian menzalimi dirinya sendiri. Nah, itu fakta itu. Jadi ketika manusia itu lahir, ya karena dia tidak dizalimi, maka dia lahir dalam keadaan suci. Lahir dalam keadaan fitrah dia. Karena berasal dari esensi yang suci, maka proses awal dari dirinya sebelum terjamah oleh kehidupan duniawi, manusia itu suci dia. Innallaha ya la yazlimun nas syai'. Jadi tidak mungkin kemudian manusia lahir sudah bawa dosa, manusia sudah bawa aib. Itu nggak ada, itu ajaran-ajaran bodong, ajaran aneh. Ya, jadi manusia itu kemudian lahir dalam keadaan fitrah. Nah, jadi tidak perlu diislamkan karena dia sudah Islam. Dia perlu diislamkan karena kaidah keberadaannya kemudian itu sejak dia dibentuk ya dari kedua orang tuanya sudah Islam. Contoh, la taqrabuz zina. Orang tuanya sudah diberikan sebuah tatanan yang harmonis bahwa bentuklah keluarga yang sakinah mawaddah, tidak didasari dengan syahwat, tidak didasari dengan zina. Maka anaknya yang lahir kemudian lahir dalam keadaan suci fitrah dia. Makanya sejak perempuan dan laki-laki itu ta'aruf, itu nggak boleh ada unsur kesengajaan untuk melakukan hal yang disebut zina. Maka anaknya yang mau lahir ini memang harus suci dia. Makanya zina itu dilarang. Karena konsep Tuhan, saya tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Tapi mereka lah yang kemudian menzalimi diri mereka. Berbahagialah kita Islam ini. Karena lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan suci, nggak kayak mereka. Begitu mereka lahir sudah bawa dosa. Lalu setelah bawa dosa, mereka diperintahkan cuma dibaptis. Apa itu pembaptisan? Pembaptisan itu kan ditasbihkan, ditahirkan, disucikan mereka. Dalam nama Allah, dalam nama Nabi, dalam nama malaikat. Nggak ada masalah di situ. Yang masalah kemudian ketika ya sang Allah disamakan dengan sang Tuhan disamakan dengan utusan berupa Nabi. Sang Nabi disamakan juga dengan malaikat. Dan malaikat dan Nabi ini disamakan dengan Tuhan. Tidak masalah. Bayi Muslim lahir ketika mereka diajarkan mengenal Allah, mengenal Nabiullah, mengenal Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Tidak apa-apa. Umat Islam yang lahir memang harus dikaji dan diajarkan tentang tiga konsep ini. Tapi bukan diajarkan untuk menuhankan ketiga pribadi tersebut. Umat Islam ketika lahir diajarkan apa?
siapa nabimu, siapa malaikat yang harus kamu kenal, kemudian siapa Tuhanmu yang harus kamu sembah, dikenalkan. Jadi pembaptisan yang dimaksud bukan diajarkan mereka untuk memahami bahwa 3 Tuhan, 3 pribadi Tuhan, tidak. Jadi kalau orang Kristen dibaptis, ya silakan aja, tapi kemudian konsep berikutnya janganlah diajarkan orang itu menuhankan 2 oknum di samping Allah. Kan Yesus juga mengajarkan pembaptisan. Bahkan Yesus juga dibaptis. Tapi apakah kemudian Yesus itu mengajarkan bahwa dirinya Tuhan? Burung merpati itu Tuhan. Bapak juga suara yang dari langit, ini anakku yang kukasihi juga adalah. Tidak. Baptis baptis. Baptis itu kan artinya ditasbihkan. Ya, ditahirkan. Sama seperti kita di akikah. Samanya itu. Nggak ada bedanya. Cuman pembedaannya kemudian adalah ketika ada perintah, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Maksudnya, perkenalkan mereka tentang Allah, perkenalkan mereka tentang Nabi, perkenalkan mereka tentang Roh, perkenalkan mereka terhadap malaikat ini. Perkenalkan sesuai dengan kaidahnya. Allah, Tuhan. Anak, utusan Tuhan. Roh, yang adalah Ruhul Kudus, adalah malaikat Tuhan. Perkenalkan, jangan malah diantem satu-satu kayak rujak. Ya, nggak bisa. Nah, inilah yang kemudian ketika kita memahami pembaptisan, yang benar itu begitu. Mereka harus dibaptis, ya baptislah mereka dengan mengajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Perkenalkan siapa Nabi Allah, perkenalkan siapa malaikat Allah, perkenalkan siapa Allah itu. Nah, sehingga kaidah yang ada dalam Al-Quran, innallaha la yazlimun nas syai'a walakinnan nas anfusahum yazlimun. Tidak kemudian menuduh Allah, tidak kemudian menuduh Adam, tidak kemudian menuduh oknum lain. Menuduh oknum lain sementara dia sendiri belum pernah melakukan dosa. Kamu sudah berdosa karena kamu membawa dosa dosa warisan, dosa asal. Loh, kebaikan yang dibawa enggak diingat gitu. Bahwa anak yang datang ada potensi mereka menjadi profesor, mereka menemukan listrik, mereka menemukan ilmu kedokteran, mereka menemukan ini dan itu. Kok dia hanya dibesar-besarkan yang kesalahannya aja, tapi manfaatnya tidak dibesar-besarkan. Ya, maka karena itulah saya menawarkan kalau agama lain lahir membawa keburukan, umat Islam lahir membawa kebajikan. Jadi tidak ada perlu ditebus dalam Islam itu. Segala sesuatu perbuatan kembali kepada diri masing-masing. Bertobat, mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah. Tak boleh kemudian dosa kita diambil kepada disalurkan kepada orang lain. Ya, saya kira begitu, sekedar tambahan untuk mengedukasi kita, karena apa yang dipaparkan oleh teman-teman kita tadi, guru-guru kita itu sudah alhamdulillah sudah mewakili semuanya. Saya kira begitu sahabatku. Mungkin ada tambahan atau ada sanggahan, waktu dan tempat disilakan. Kalau nggak ada, Ahi bisa ditutup, silakan. Karena kita tunggu Herdi, si ahli hadits, tapi nggak muncul-muncul. Bang Umar nak tanya boleh tak? Tapi nak tanya, apa perbezaan pada hari kiamat tu Dajjal Al-Masih dengan Nabi Isa Al-Masih? Apa beza mereka dua? Gimana? Apa perbezaan antara Dajjal Al-Masih dengan Isa Al-Masih? Apa beza daripada hari kiamat tu? Dan kenapa dalam Kristian tak ada disebut Dajjal Al-Masih ke dalam Bible ataupun hanya sekadar dalam Al-Quran, tapi wujudnya dia benar? Boleh terangkan tak? Ya, mungkin Akhi Tristan, Bang Tristan mungkin, atau Akhi Dedi. Gimana tadi? Silakan. Bang, gimana pertanyaannya gimana tadi? Di Islam ada Dajjal Al-Masih, ada Isa Al-Masih, di Kristen nggak ada. Oh gitu. Silakan Bang Ya. Tristan, nanti saya menambahkan. Mungkin ruang lingkupnya kali yang ditanyakan gitu. Silakan. Bang Tristan, silakan. Oke. Ya, mungkin beliau jauh dari Udah. Tadi agak
Oh, silakan Bang. Oke, apakah ada dajjal di dalam PP Anda gitu? Ini ada sebenarnya. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Seorang yang duduk di bait Allah. Coba baca deh. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Seorang yang duduk di bait Allah dan mengaku diri sebagai Allah. Jadi dia mengaku diri sebagai Tuhan. Namun di dalam di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah kalau nggak salah, Nabi SAW bersabda, aku akan memberitakan suatu berita yang nabi-nabi sebelumnya tidak memberitakannya, ya, tentang Dajjal ya. Kemudian dia akan berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Gitu. Kemudian sungguh kalian tidak akan bertemu Tuhan kalian sebelum kalian mati gitu. Jadi akulah Tuhan yang benar gitu, kata si Dajjal ini. Nah, Dajjal ini akan menyerupai, mohon maaf ya, Isa Al-Masih. Dia bisa menghidupkan orang mati dalam hadis itu, bisa merubah batu menjadi emas, dan bisa juga menurunkan hujan. Hal ini akan dibuatnya untuk menipu manusia-manusia saat itu nanti, agar percaya kepadanya bahwasanya dia adalah Tuhan. Apapun agamamu, siapapun dirimu, kalau bertemu kepadanya gitu, dalam makna hadis Nabi SAW, lari, jangan noleh ke belakang gitu, lari gitu. Nah, tadi sudah ada di Bible itu sebenarnya, di hadis juga ada, di Quran juga ada, As-Sad ayat 34. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursi jasadan summa anaba. Nah, di sini itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi setelah di zaman Nabi Muhammad SAW dia nggak muncul. Nah, setelahnya insya Allah adalah ya, dalam literasi sahabat-sahabat itu dia muncul. Nah, kemunculannya ini adalah, ini live-nya agak repot sedikit ya. Intinya begini, nanti dia menggelari dirinya Al-Masih, yakni Tuhan yang ditunggu-tunggu turun. Nah, barulah setelah itu Isa Al-Masihnya yang asli akan turun. Dalam hadis akan turun di Menara Putih, di apa namanya, di mana Menara Damaskus, ya, maaf, di Damaskus, diiringi oleh 2 malaikat di situ dikatakan. Turunnya di situ. Nanti terjadi malhamah kubro gitu. Perang besar-besaran antara pasukan Imam Mahdi yang Nabi Isa alaihissalam akan mengikutinya, dan nanti terjadi peperangan naga di surga. Ini nyambung nanti. Surga itu apa? Yerusalem baru. Ini kajiannya kajian kitab Wahyu. Agak repot saya ngasih taunya. Panjang ini. Mohon maaf lah, nanti lain waktu aja lah, apa kapan nanti. Ya, makanya peperangan naga di surga di Wahyu 12 ayat 7. Nanti masuknya ke Wahyu 20 ayat 9. Perhatikan ya, iblis dan malaikatnya. Iblis punya malaikat nggak? Nggak mungkin punya. Ini kata-kata simbol aja. Iblis di sini siapa? Iblislah yang menjadi bapakmu gitu kan, seperti di Yohanes 8. Ini kisi-kisinya ada, 1 Yohanes 3 ayat 14. Dia sudah ada di dunia ini. Dia itu kata ganti satu orang kan? Gitu. Ada sih, ada ininya, ada kerangkanya gitu. Gitulah. Terima kasih. Baik, saya mohon izin menambahkan sedikit ya. Sebenarnya udah tergambarkan dari apa yang dipaparkan oleh Bang Tristan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwasanya tentang, kalau kita bicara tentang Dajjal, tidak ada satupun nabi yang menjelaskan secara spesifik mengenai kisah tentang Dajjal selain Nabi Muhammad SAW. Loh, kenapa seperti itu? Kan muncul pertanyaan. Karena memang sudah Allah tetapkan ya. Allah sudah tetapkan kemunculan Dajjal, merajalelanya Dajjal, fitnah-fitnah Dajjal ini itu akan muncul, akan datang di masa umatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah alasan kenapa di nabi-nabi yang lain tidak menjelaskan secara spesifik
tentang Dajjal itu sendiri. Karena memang di masa-masa Nabi sebelumnya Dajjal itu belumlah merajalela, belumlah muncul, belumlah menyebarkan fitnah-fitnahnya. Makanya kalau ingin mengetahui mempelajari tentang Dajjal, ya maka rujukannya itu adalah kepada Nabi Muhammad SAW, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Dajjal itu akan merajalela kelak di masa zamannya umat Nabi Muhammad SAW, yaitu di akhir zaman. Nah, kemudian juga dijelaskan juga bahwasanya nanti kelak Dajjal akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, yang mana Dajjal ini nanti akan mati langsung di tangannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga mungkin ada pertanyaan, kenapa kok bisa ya Dajjal sehebat itu? Saya pernah membacakan sebuah riwayat ya, tapi ini ada perbedaan sih di kalangan ulama sendiri mengenai riwayat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa memang si Dajjal ini adalah orang yang langsung belajar kepada malaikat Jibril, yang mana si Dajjal ini banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, pemahaman-pemahaman langsung dari malaikat Jibril yang mengajarkan. Kemudian si Dajjal ini juga Allah tangguhkan ya usianya sampai akhir zaman. Jadi memang Dajjal ini diberikan kelebihan-kelebihan, yang mana kelebihan-kelebihan itu bukanlah untuk menggiring ataupun mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah, mentauhidkan Allah. Justru sebaliknya, Dajjal ini Allah berikan kelebihan itu untuk menyesatkan umat manusia. Karena memang Dajjal sendiri yang memilih hal tersebut. Jadi itu bukan berarti Allah berikan kelebihan itu di luar ataupun bukan kehendak dari si Dajjalnya, tapi memang Dajjalnya sendiri memang yang menghendaki hal tersebut. Karena memang di awal memang Allah memberikan dua pilihan kepada Dajjal. Apakah kelebihan itu dipergunakan untuk kemaslahatan, kebaikan, ketauhidan, atau untuk kemungkaran. Nah, ternyata si Dajjal sendiri malah memilih ke hal yaitu ke kemungkaran. Jadi Allah a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Iya, baik. Sebelum kita tutup mungkin ya, sahabat-sahabat, saya sedikit tambahkan apa yang diuraikan tadi oleh sahabat kita. Apakah di kitab Kristen itu sudah mengajarkan tentang Dajjal? Jawabannya ya. Hanya saja tidak disebutkan dengan kata Dajjal, tapi disebut dengan sebutan Antikristus. Itu Dajjal itu. Jadi Dajjal itu tidak mengakui Yesus. Bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, tidak diakui. Itu Dajjal. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, Dajjal ini kerjanya halus. Mulutnya mengaku Yesus itu manusia. Tapi imannya ketika dia berdoanya kepada Yesus. Ketika mereka kemudian melakukan sesuatu selalu dinisbahkan kepada Yesus. Artinya mulut mengatakan Yesus itu manusia, tapi pada prinsip keyakinannya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini Antikristus dan itulah Dajjal. Kemudian, kalau ada konsep yang mengatakan bahwa Dajjal itu bermata satu, betul. Nampak dari fisik matanya dua. Tapi satu hanya melihat, yang satunya enggak melihat. Apa pembuktiannya? Coba tanya. Kasih angka 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Matanya yang satu enggak melihat. Jadi dia mengatakan satu. Itu tanda-tanda Dajjal itu begitu. Jadi hatinya buta gitu. Apakah Tuhan itu adalah manusia? Bukan katanya. Apakah Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu dilahirkan manusia? Bukan katanya. Apakah kemudian pencipta langit dan bumi itu tidak tahu hari kiamat? Tidak tahu katanya. Katanya tahu, pasti ngerti. Nah, apakah kemudian pencipta langit dan bumi itu sama seperti makhluk? Tidak katanya. Apakah pencipta langit dan bumi itu pernah mengalami kematian? Tidak, kata mereka. Itu Dajjal. Karena hatinya nggak melihat, buta. Tapi ketika ditanya, apakah anak Maria itu adalah Tuhan? Iya. Dia yang ciptakan langit dan bumi? Iya. Nah, tuh.
Dajjalnya jelas tuh. Sudah ada di tengah-tengah kita. Makanya Yesus mengatakan di dalam pengajaran informasi pewarta Yohanes, 1 Yohanes 4 nomor 3, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus atau Dajjal. Dan tentang dia telah kami dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Artinya ketika pewarta dari Yohanes ini menuliskan, Dajjalnya sudah ada di tengah-tengah mereka. Berarti Dajjal itu jangan dicari di kalangan Islam. Dajjal itu ada di tengah-tengah mereka. Karena Islam belum datang secara kafah pada masa itu. Sementara pewarta Yohanes mengatakan, setiap roh dan tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia datang. Dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Artinya pada masa itu memang sudah ada. Nah sekarang, apakah umat Islam itu tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah roh yang berasal dari Allah? Subhanallah. Umat Islam itu memahami ya ruhullah, ya, kalimatullah. Artinya Yesus itu berasal dari Allah. Roh dan jasad Yesus itu berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, itulah antikristus. Nah sekarang, apakah mereka mengaku Yesus itu berasal dari Allah? Mulut mengatakan iya. Tapi imannya tidak. Karena sesuatu yang berasal dari sesuatu, itu sudah pasti hal yang berbeda. Contoh, Suma ya, misalnya berasal dari kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya itu adalah Suma? Tidak. Suma berasal dari Makassar. Apakah Suma itu adalah Makassar? Tidak. Suma berasal dari universitas negeri. Apakah Suma itu adalah universitas negeri? Bukan. Jadi orang yang dianggap sebagai apa? Dajjal itu jelas adalah mereka yang tidak mengakui Yesus itu punya asal. Sementara umat Islam mengaku Yesus itu punya asal. Dan kaidah ilmiahnya, segala sesuatu yang punya asal berarti dia baru. Segala sesuatu yang baru berarti dia ciptaan. Segala sesuatu yang ciptaan berarti dia bukan pencipta. Nah, mau enggak mereka mengaku bahwa Yesus itu adalah ciptaan? Enggak mau mereka. Berarti secara tidak langsung mereka tidak mau mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Tetapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Beda kan? Yesus berasal dari Allah atau Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Beda kan? Kalau Yesus berasal dari Allah, berarti Yesus bukan Allah. Karena matahari berasal dari Allah. Bumi berasal dari Allah. Bulan berasal dari Allah. Alam semesta berasal dari Allah. Semua yang berasal dari Allah sudah pasti bukan Allah. Nah sekarang apakah Yesus itu bukan Allah menurut Kristen? Allah. Berarti secara tidak langsung yang diterangkan 1 Yohanes 4 nomor 3 adalah mereka si Dajjal ini yang ada di tengah-tengah kita. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Jadi saya katakan sekali lagi ya, Dajjal itu ada. Dajjal itu mereka yang buta. Mereka mengatakan Yesus itu berasal dari Allah. Mulut. Tapi pada konsep iman, tidak. Coba tanya, betulkah Yesus itu berasal dari Allah? Mereka akan mengatakan dengan mulutnya, ya, dia berasal dari Allah. Kalau begitu, konsep iman Anda Yesus berasal dari Allah, Matius 4 nomor 4, semua yang ada pada diri manusia berasal dari Allah. Kejadian 6 nomor 3, roh yang ada pada diri manusia adalah roh Allah. Berarti semua manusia adalah Allah. Semua manusia adalah Tuhan. Tentu tidak, bukan? Oleh karena itulah kemudian orang-orang Kristen dalam konsep imannya mengakui bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah, tetapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Zuma tidak berasal dari Makassar, tapi Zuma itu adalah Makassar itu sendiri. Inilah gilanya. Nah, kemudian Dajjal itu di mana di dalam Bible diterangkan? Lebih jauh diurai oleh pewarta Matius dan juga pewarta dari Yohanes. 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19.
memang mereka berasal dari antara kita. Jadi antikristus itu, ya Dajjal itu memang berasal di tengah-tengah mereka. 1 Yohanes 2 nomor 18, anak-anakku, ya, antikristus itu ada di tengah-tengah kita. Mereka tidak sungguh-sungguh dari kita. Karena kalau mereka sungguh-sungguh daripada kita, maka tentulah mereka akan diam bersama dengan kita. Faktanya tidak. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada di sekelilingnya Yesus waktu itu mengharamkan babi. Ibadahnya di tempat rumah ibadah yang tidak boleh masuk kalau tidak junub, kalau tidak wudhu, kalau tidak buka alas kaki, kalau kemudian tidak potong kuno, nggak boleh masuk di tempat ibadahnya Yesus. Apakah mereka bersungguh-sungguh dalam kaidah ini? Tidak. Mereka bikin rumah ibadah sendiri. Di rumah ibadah mereka nggak ada kursi, nggak ada musik. Nah, apakah mereka sungguh-sungguh melakukan itu? Tidak. Mereka ibadah Sabat, menyembahnya kepada Allah. Di rumah ibadah mereka nggak ada patung. Apakah mereka kemudian melakukan hal yang sama? Tidak. Mereka meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh berasal daripada kita. Maka karena itulah kemudian pewarta daripada Matius mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, Bani Israel, dengan menyamar seperti domba, Bani Israel, tetap sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi apa? Kalau misalnya dalam satu komunitas ini orang Islam, kalau dia serigala, maka dia masuk menyamar sebagai Islam. Kalau dia Yahudi, maka dia masuk menyamar sebagai Yahudi. Nah, di sini dikatakan domba, berarti Yahudi. Berarti antikristusnya, Dajjalnya, masuk ke tengah-tengah Yahudi, menyamar sebagai pengikut Yahudi, pengikut Bani Israel. Siapakah mereka? Nah, jadi adik Jojo kalau bertanya, di agama terdahulu tidak diajarkan Dajjal, karena disembunyikan identitasnya. Dajjal itu adalah fikar Kristus, anti Kristus, anti terhadap ajaran Yesus. Ya, di antaranya itu tadi. Ya memang kalau saya menjelaskan ini banyak orang tersakiti, tapi mau kayak mana lagi? Kebenaran itu harus diungkap. Itu tadi, dasarnya karena cinta terhadap apa? Sesama manusia. Ya, antikristus itu membantah semua ajaran Yesus. Lalu kemudian dijadikanlah sebuah konsep bahwa ini loh yang benar, bahwa Yesus itu datang untuk menghilangkan hukum Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum Tuhan, maka hukum Tuhan itu dibatalkan dengan segala ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Antikristus, Pak. Dajjal. Ya. Dajjal itu bermata satu. Sampai yang tertulis di atas kitab pun mereka nggak bisa baca. Aku utusan Tuhan yang diutus kepadamu. Diterangkan lagi oleh pernyataan Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku. Kesaksian itu adalah syahadat. Yesus bersyahadat di tengah-tengah Bani Israel. Aku bersyahadat, aku bersaksi bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengahmu, itulah pekerjaan yang bersaksi bahwa engkau Allah Bapa yang telah mengutus aku. Berarti pekerjaan yang menyebabkan teman-teman Kristen menyembah Yesus justru adalah kesaksian yang dipertontonkan oleh Yesus kepada Bani Israel untuk membuktikan bahwa dirinya bukan anak haram. Dia bukan anak hasil dari zina. Ibunya adalah wanita mulia. Wah, ibunya adalah wanita suci. Pekerjaan-pekerjaan yang aku perlihatkan kepadamu bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku, yaitu Allah. Yang mengutus Abraham, nenek moyang kita. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Makanya diterangkan, masih ada sisanya di dalam Kisah Para Rasul, di pewarta Lukas, diterangkan di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, jelas sekali di situ. Kaidah apapun yang kemudian dinyatakan sebagai landasan pijakan menuhankan Yesus yang manusia itu dibantah oleh pewarta Lukas. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu Bani Israel dengan kekuatan yang ada pada dirinya dan mujizat-mujizat yang ada pada dirinya dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan dirinya di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Final ini, finish. Bahwa kedahsyatan yang dimiliki Yesus
yang dijadikan dasar untuk menuhankan dirinya oleh Kristen ternyata hanyalah kekuatan, hanyalah mujizat, hanyalah tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus utusannya. Selesai. Subhanallah. Maka berbanggalah kita umat Islam karena kita bukan umat Dajjal. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Kalau ada yang ingin ditambahkan silakan. Kalau ada sudah mau ditutup juga nggak apa-apa. Baik, Bang Suma. Kali lalu kita diskusi dan Bang Suma memberikan ayat Yohanes 14 ayat 12 dan Yohanes 14 ayat 15. Siap. Saya ingin mengungkapkan pemahaman saya, penghayatan saya tentang ayat ini ya. Iya, silakan. Tentang mengasihi Pekerjaan Yesus, ya. Percaya kepada Yesus. Jadi sebenarnya ini biasa ditanyakan soal menyembah, siapa yang disembah dan bagaimana menyembah itu. Nah, kalau dikatakan secara seperti yang Bang Suma tadi terangkan, rujukannya dan patokannya, titik tolaknya pada Yesus tentunya akan sangat tidak, sepertinya berbenturan dengan Yohanes 17 ayat 3. Kehidupan kekal itu percaya pada Allah yang esa, yang mengutus, ya, dan Yesus yang diutus. Namun ayat ini, Yohanes 17 ayat 3 ini belumlah cukup untuk diaplikasikan, belum cukup aplikatif. Perlu penjelasan lain, ya. Maka dari itu saya melihat bahwa Yesus ini bukan langsung untuk menjawab pertanyaan siapa yang disembah dan bagaimana menyembah. Saya lebih bertitik tolak pada Yohanes 14 ayat 12a, memutuskan untuk percaya. Bagaimanapun juga tetap percaya dengan Yesus, dengan konsekuensinya seperti ini. Akan juga, berarti saya ini akan juga melakukan pekerjaan Yesus bahkan yang lebih besar. Dalam Yohanes 14 ayat 12a. Dan saya juga yang kedua memutuskan, meyakini harus mengasihi Yesus. Yohanes 14 ayat 15, karena yang mengasihi Yesus itu akan menuruti segala perintah. Nah, kedua ayat ini ya, sekurang-kurangnya dua ayat ini, ada ayat lain yang baru saya catat, Yohanes 5 ayat 36 tadi, dari tuturan Bang Suma, oke, kan tambah inventarisir. Sekurang-kurangnya dua ayat ini adalah ayat antisipatif, imperatif, dan konklusif terhadap pertanyaan sebelumnya, siapa yang disembah dan bagaimana. Saya mengangkat kedua ayat ini, sebagaimana dua tulisan ayat ini terangkat juga, karena ada penjelasan tadi ya, akan juga melakukan pekerjaan Yesus bahkan yang lebih besar. Akan saya pahami, itu ada proses. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung mampu melakukan yang Yesus kerjakan. Dan juga apalagi ada kata juga yang berarti saya pahami tidak semua yang dia buat lalu kita buat juga. Nah, jadi harus ada hikmat sebenarnya, hikmat untuk memilah-milih. Apalagi ada bahkan yang lebih sulit juga, lebih besar. Ternyata ada yang lebih besar. Yang kita lakukan itu percaya kepadanya berarti melakukan yang lebih besar juga. Nah, ini satu yang salah satu yang sulit juga ya, melakukan yang lebih besar dari yang Yesus buat ya malah kalau saya misalnya orang mengatakan kamu saja, Yesus saja makan ikan goreng lalu kamu tidak, ya itu apa kamu orang yang benar? Nah itu juga bagi saya ini satu yang sebenarnya lebih besar yang saya buat, kami lakukan ya, bukan untuk menyombongkan tetapi untuk menyesuaikan dengan situasi keadaan yang sekarang. Dan mengasihi, di sini ada akan menuruti segala perintah. Carol, Ya. sebentar. Pekerjaan Yesus yang paling besar kan Yesus disalib. Carol udah pernah disalib belum? Ya itu. Ya, jadi segala perintah sama juga ya akan. Artinya ada proses dan tidak sekali jadi. Dan tadi ya segala perintah di sini memang ada segala perintah. Mengasihinya berarti menuruti segala perintah. Sejalan dengan pertanyaan atau pernyataan saya tadi bahwa saya masih tetap menginventarisir ayat-ayat lainnya agar bukan hanya dua ayat ini ya yang saya
bukan hanya 2 ayat barusan yang saya perhatikan menjadi ayat antisipatif, imperatif, dan konklusif. Iya, gimana? Bisa saya sikapi? Ya, monggo Bang Suma. Monggo, Oke, silakan. baik. Iya, jadi ketika Yesus datang ke atas muka bumi, memang dia punya pekerjaan. Jadi kalau dia tadinya itu cuman puasa sekali ya, selama 40 hari, setelah itu dia tidak lakukan lagi, maka pengikutnya kudu wajib melakukan itu setiap tahun. Kalau tadinya dia sujud menyembah kepada Allah hanya sekali dalam seumur hidupnya, setelahnya harus minimal 5 kali sehari semalam, harus lebih besar. Kalau yang tadinya hanya dibaptis, selanjutnya harus mandi junub, itu lebih besar. Kalau yang tadinya hanya menyuarakan sunnah, dan sunnah, kemudian ke depannya harus menyuarakan hal yang wajib. Tapi kalau dilarikan ke ranah yang lain, mendudukkan dirinya itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang saya katakan, pasti muridnya Herdi. 1 Timotius 11 nomor 17. Orang yang buta nggak bisa membaca kitabnya sendiri. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak. Yang tak nampak. Yang Esa. Amin. Jadi kalau ada Tuhan yang nampak, tapi dituhankan, Dajjal buta. Ibrani 11 nomor 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi ya dicari. Kalau dia sudah nampak, nggak perlu dicari. Tinggal dipahami, diimani. Itu bukan konsep Tuhan. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Orang buta, Dajjal, cuma hatinya buta, nggak melihat, nggak bisa melihat pernyataan Yesus itu. Yesus nampak, Yesus kedengaran suaranya, berarti dia bukan Bapa. Nanti akan dipelesetkan. Oh, dia kan dalam rupa manusia. Nenekmu kiper. Kan Tuhan pernah jadi manusia gitu. 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Berarti, kalau Allah itu adalah roh, dan di dalam Kristen ada Allah yang roh itu, berarti Kristen-Kristen ini adalah Tuhan. Oh, tidak begitu caranya semua memahami loh. Dalilnya jelas, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti yang nampak itu bukan Allah, berarti Yesus bukan Allah. Mengikuti pekerjaan Yesus adalah mengikuti pekerjaan penyembah Allah. Bukan mengikuti pekerjaan Allah. 1 Timotius 6 nomor 16. Orang buta nggak bisa melihat ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa dia? Yesus takluk, dia mati. Bukan Yesus berarti. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Yesus terhampiri, bahkan ditampar, diludahi, diseret, dibunuh bahkan. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus bukan hanya dilihat. Dipelototin, bukan hanya begitu. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Berarti dia bukan Yesus. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Orang buta, kitabnya pun tak bisa dia lihat. Apalagi mau bawa hadits. Hadits itu kitabnya, kitab gondol. Jadi kalau ada cuman berdasarkan link bawa hadits, itu tai ayam itu. Ya, terus dia katakan anihu. Itu orang baru belajar kemarin untuk membaca ejaan saja belum lolos. Bawa ajaran Islam. Lawang dalil dalam kitabnya bahasa Indonesia aja dia nggak lihat, Dajjal. Nah, terkait dengan pernyataan saudara Carol, saya hargai. Bahkan kalau Anda melihat di dalam pernyataan Yesus itu sendiri bahwa kesaksian dia menjadikan orang itu hukumnya wajib hidup sama seperti Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa Yesus bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 nomor 6. Jangan yang lebih besar dulu. Pekerjaan yang lebih besar dari Yesus nggak usah terlalu muluk-muluk itu. Karena arah daripada pembicaraan Yesus itu, dia harus menjadi seorang Muslim. Yang tadinya cuma puasa ya 40 hari dan sekali. Setelah melakukan pekerjaan lebih besar, tiap tahun harus dia puasa. Yang tadinya sujudnya cuma sekali ketika hanya di Golgota berdoa.
Nantinya pekerjaan lebih besar harus selalu sujud, 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 sujud. Layaknya nubuatan Yesaya 66 nomor 33. Seluruh bumi harus datang kepadaku, menyembah, sujud kepadaku. Bukan nyanyi, bukan keluar-keluar, jingkrak-jingkrak. Nah, kembali kepada pernyataan saudara, saya katakan, jangan yang lebih besar, terlalu muluk-muluk. Ya, yang sama seperti Yesus aja dulu Anda lakukan. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan melalui pewarta Yohanes, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo, apakah teman-teman Kristen sudah hidup sama seperti Yesus hidup? Menyembah hanya kepada satu Tuhan? Mengajarkan Yesus itu utusan Tuhan? Apakah kalian sudah melakukan itu? Tidak. Oleh karena itulah saya katakan, terlalu muluk-muluk kalau dikatakan pekerjaan lebih besar daripada Yesus itu adalah mereka yang melakoni tentang hal-hal yang tidak pernah diajarkan. Yang tertulis tidak diamalkan, yang tidak tertulis kemudian diamalkan. Payah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, pekerjaan yang Yesus lakukan adalah praktisi Yudaism. Praktisi Yudaism. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini saja sudah mematahkan. Artinya ada oknum lain yang akan datang mengajarkan pekerjaan yang lebih besar. Sebab Yesus itu sudah pergi kepada Bapa. Yang datang kemudian adalah penolong lain. Yang mengajarkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk melakukan pekerjaan besar, karena dia mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, roh penolong lain, dialah yang akan mengajarkan dan mengajak kamu, mengantar kamu ke dalam semua kebenaran. Nah, nomor 15-nya dari Yohanes 14. Jikalau kau mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti semua perintahku. Nah, sekarang kalau kita melihat orang-orang yang melakoni seluruh aspek yang terangkum di dalam perjanjian lama, perjanjian baru terhadap pernyataan Yesus, maka seseorang itu tidak akan sampai kepada kekristenan. Tetapi sampai kepada apa? Praktisi Yudaism. Semua item-item pengajaran Yesus yang dipraktekkan, yang diteorikan, yang dicontohkan oleh Yesus, kalau dituruti, semuanya akan menghasilkan orang itu tertuju kepada praktis Yudaism. Dia akan menjadi seorang Yudaism yang taat. Bukan menjadi Kristen. Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kecuali kalau yang berkata ini Paulus, baru ujung-ujungnya Kristen. Misalnya, Paulus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, orang yang kemudian menuruti segala perintah Paulus, maka endingnya pasti menjadi Kristen. Ibadah Sabat, ibadah Minggu, makan babi, jangan bersunat, sembah 3 pribadi Tuhan. Semuanya perintah Yesus. Apa perintah Paulus? Ya, menjadikan seseorang itu menjadi Kristen. Tapi kalau semua perintah Yesus, pasti orang itu akan tertuju kepada seorang Muslim, menjadi seorang praktisi Yudaism yang berserah diri terhadap perintah-perintah Tuhan yang diajarkan oleh para nabi. Ya, saya kira begitu ya, teman-temanku. Jadi jangan yang lebih besar dari Yesus, cukup 1 Yohanes 2 nomor 6 saja Anda lakukan, maka Anda akan hidup sama seperti Yesus. Tapi saya tidak minta Anda untuk disalib, karena Yesus tidak disalib. Cukup Anda sunat, lakukan sabat, menyembahnya kepada Allah, itu sudah sempurna itu. Untuk pengajaran Yesus. Demikian sementara. Boleh nambahin dikit Bang ya? Silakan. Baik. Allah menjanjikan kepada 5 makhluk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Yang pertama itu adalah malaikat. Yang kedua iblis, berikut antek-anteknya. Yang ketiga Dajjal. Yang keempat Yajuj dan Majuj. Dan yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Itu yang Allah janjikan dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dan untuk mengenai masalah Dajjal ini, kalau dewa pribadi berasumsi ya, Allah menciptakan manusia itu punya 2 mata, 2 kuping, tapi cuma 1 mulut. Agar kita banyak melihat, banyak mendengar, dan sedikit bicara.
Mereka dianugerahi yang namanya mata bisa melihat, tetapi dia tidak melihat firman-firman Allah. Mereka dianugerahi yang namanya telinga untuk mendengar firman-firman Allah, tetapi mereka ditulikan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak butuh yang namanya mata, silakan sumbangkan matanya. Masih banyak orang yang butuhkan mata itu. Contoh seperti apa? Dewa di sini berasumsi Dajjal itu sudah ada. Sampai hari ini Dajjal itu sudah ada. Siapa contohnya? Kepalang Dewa sebutin, karena dia sudah banyak menghujat kami. Saifuddin Ibrahim. Contoh seperti itu. Melakukan statement-statement yang tidak mempelintirkan ayat Al-Quran dengan seenak perutnya. Setelah itu, bahkan yang terakhir dia mengatakan, manusia yang berawalan huruf M itu pembawa sial. Luar biasa statement seperti ini. Bagaimana dengan Markus? Bagaimana dengan Matius? Bagaimana dengan Maria, ibunya Yesus? Bagaimana dengan Maria Ojawa? Ini karena orang yang luar biasa seperti ini. Inilah contoh Dajjal ini. Berada di tengah-tengah kalian itu. Bukan kami. Kami bukan musuh kalian. Kami mengasihi. Tetapi kami bukan maha pengasih. Kami menyayangi. Kami bukan maha penyayang seperti Allah. Tetapi Allah buktikan maha penyayangnya. Kepada siapa? Contoh kepada iblis. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam di kaki bukit Himalaya. Ibunda Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Dan Allah turunkan iblis di Basroh. Apakah mereka keduanya tidak dipertemukan kembali? Mereka dipertemukan kembali. Iblis supaya berharap apa? Allah itu supaya iblis itu ingin yang namanya bertobat kepada Allah. Tetapi karena faktor kesombongan dan kebencian dia tidak mau. Allah perintahkan, hei iblis, kalau kau benar mau bertobat, sujud kepada Adam. Iblis tidak mau. Allah pertemukan itu. Di dalam kitab yang dijelaskan oleh Syekh Imam Abdul Bai, di situ dijelaskan bahwa iblis ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam adalah satu-satunya manusia yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Pada saat itu iblis berucap kepada Nabi Musa, "Ya Musa, izinkan aku bertobat kepada Allah." Nabi Musa sampaikan kepada Allah, dan jawaban Allah apa? "Kuterima tobatmu, tapi kau bersujud kepada Adam sampai hari kiamat. Aku terima tobatmu." Apa kata iblis? Karena sudah didasari yang namanya kebencian, sudah didasari yang namanya kesombongan. Iblis berucap, waktu Adam hidup aja gue ogah nyembah, apalagi ini udah bangke. Nah, contoh seperti itu. Inilah ciri-ciri Dajjal, ciri-ciri iblis. Siapa? Saifuddin Ibrahim. Nggak apa-apa, gue mau dilaporin nggak apa-apa, karena dia udah banyak menghujat kami. Itu aja dari Dewa, makasih. Oke, silakan teman kalau masih ada sebelum kita tutup. Rahi Dedi, monitor. Ded. Ada tambahan dari teman-teman sekalian? Baik, kalau tidak ada, sekira kita tutup aja untuk sementara ini ya, sahabat. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Kalau misalnya nanti ada yang ingin berdialog, ya silakan kontak Bang Dedi ya. Nanti kita akan mengurai materi-materi yang dibawa oleh teman-teman Kristen. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kepada teman-teman Muslim, terima kasih atas kesertaan antum semua. Guru-guru saya yang ada di sini ya, di room Zoom MMCI, saya mendapatkan beberapa poin catatan keilmuan yang antum paparkan tadi. Tentu itu adalah menjadi bekal saya untuk lebih mendalami lebih jauh. Dan kepada Dinda Jojo, kami doakan ya kiranya adik ini bisa dengan ikhlas menyerahkan diri kepada Allah dalam konsep keberagamaan ya. Karena dengan demikian Anda berada pada jalan yang benar. Begitu juga teman-teman sahabat Kristen yang lain, cobalah telaah Islam itu dengan melembutkan hati. Lalu kemudian apa yang kami paparkan, apa yang saya paparkan terhadap apa yang menjadi temuan saya berdasarkan apa yang diwartakan oleh penulis kitab saudara, bantah dengan cara-cara elegan, bantah dengan cara-cara yang baik. Karena apa yang saya urai itu berdasar terhadap dalil yang ada di kitab saudara-saudara. Kalaupun ada kekeliruan,
ya tolong diluruskan. Tapi kita berdialog, kita berdebat, jangan monolog sendiri. Saya kira begitu teman-teman netizen yang ada di live comment ya, yang ada di Zulkifli Abbas dan juga channel-channel yang berafiliasi dengan MCI. Terima kasih banyak, antum semua luar biasa. Keberadaan kami di sini ya semakin kuat oleh karena kesertaan Anda semua ikut. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.